Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 7 ABC? Pada hari ini Selasa tanggal 16 Februari 2021. Semoga keadaan kita kabarnya baik, semuanya sehat dan semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran via belajar di rumah. Marilah anak-anakku, pelajaran fikih pertemuan ke-6 hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga kita diberi keselamatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bagus, dan doa kita semua ijabah atau terkabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama. Wahid, Itsnain, Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Amin. Ya. Anak-anakku semua, jangan lupa kita selalu bersyukur pada Allah yang masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan via belajar di rumah. Selawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Anak-anakku, ibu berterima kasih kepada anak-anakku yang memperhatikan nasihat ibu bapak guru, yaitu dengan menyetorkan tugas setiap hari sebagai absensi mengikuti pelajaran PDR. Dan yang belum menyetorkan tugas, semoga diberi keringanan untuk mengerjakan soal yang belum dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan itu selalu menumpuk. Lihat saja sudah mumetnya. Anak-anakku, kemarin ibu sudah memberi materi soal sholat jamak, sholat qashar ya. Ibu mengulang lagi sekarang tata cara sholat jamak qashar. Ingat ya, sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan
dalam satu waktu, ya. Contoh kemarin luhur dengan asar, maghrib dengan isya. Macam-macam jamak ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim waktu kedua dikerjakan waktu pertama. Contoh, sholat ngasar dikerjakan pada waktu luhur, sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Sholat jamak takhir, sholat waktu pertama dikerjakan pada waktu kedua. Contoh, sholat luhur dikerjakan pada waktu ngasar, maghrib dikerjakan pada waktu isya, ya. Terus sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas dari 4 menjadi 2, ya. Otomatis, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Kemarin Ibu sudah menjelaskan, ya. Ya, qashar yang dari 4 menjadi 2, luhur 4 rakaat karena mendapat rukhsah atau keringanan dari Allah menjadi 2 rakaat, ya. Ngasar, isya, ya. Qashar jamak takdim, ya, waktu sholat yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas. Kalau jamak takdim misalnya, ya, ngasar 2 rakaat, terus luhur 2 rakaat. Waktu luhur dengan waktu ngasar, karena tadi jamak takdim, caranya ya sholat luhur 2 rakaat, salam langsung iqomat, berdiri untuk sholat qashar ngasar jamak takdim, ya. Isya juga sama tadi, ya, maghrib dulu, lalu maghrib 3 rakaat, lalu berdiri untuk setelah selesai sholat maghrib 3 rakaat, berdiri lagi untuk qashar isya jamak takdim 2 rakaat, ya. Itu jamak qashar jamak takdim. Qashar jamak takhir yaitu waktu luhur dikerjakan di waktu ngasar, waktu maghrib dikerjakan di waktu isya. Kita sholat ngasar dulu 2 rakaat karena qashar, terus setelah salam berdiri untuk sholat qashar jamak takhir luhur. Niatnya ya sesuai. Jadi kalau sudah masuk waktu luhur, kita niat saya akan sholat qashar jamak luhur karena ada keringanan. Termasuk sholat maghrib, ya. Niat setelah masuk waktu maghrib tapi dalam keadaan rukhsah atau mendapat keringanan sebab-sebab tertentu, kita niat saya nanti akan sholat maghrib dengan cara dan isya dengan cara qashar, ya. Jadi qashar jamak takhir, caranya itu tadi, ya. Sekarang kita melanjutkan tata cara sholat jamak qashar, ya. Guru ulangi, bagaimana cara kita mengerjakan, ya, sama seperti dalam pelaksanaan sholat jamak dan qashar untuk sholat luhur dan sholat ngasar. Pada umumnya perkara ini membedakan hanya terletak pada niat cara melaksanakan sholat, ya. Jadi innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Caranya satu,
niat sholat jamak qashar, ya, apa tadi? Sholat luhur dan asar dengan jamak takdim, ya. Jamak takdim, maju waktu kedua dikerjakan pada waktu pertama, ya. Kalau kita tahu maknanya, ya usolli boleh. Allah itu maha tahu bahasa hambanya. Kita dalam hati niat, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya niat salat qashar jamak takdim ngasar dengan luhur, ya, luhur dengan asar. Luhur dulu 2 rakaat karena qashar, setelah salam lalu berdiri lagi sholat qashar jamak takdim ngasar. Sudah paham ya anak-anak ya? Ya, tadi carane sholat qashar luhur dengan asar jamak takdim, ya. Ya. Jelas? Terus jamak takhir. Jamak takhir kuwi mau waliane niat sholat luhur qashar nanti, untuk sholat nanti karena rukhsah. Kita sholat ngasar dulu 2 rakaat tadi. Kalau kita paham bahasa Arab, tidak paham pun kita pakai bahasa kita, ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya akan niat dalam hati, nggak usah diucapkan, ya. Allah maha tahu yang dilahirkan dan yang diucap, yang dibatin oleh Allah, ya. Tidak seperti, karena Allah maha, ya, maha mengetahui, tidak seperti hambanya, ya. Ya, jadi jelas ya, salat ngasar dulu 2 rakaat karena qashar, lalu setelah salam berdiri untuk salat luhur qashar jamak takhir. Waktu pertama dikerjakan pada waktu kedua. Pertama maksudnya luhur dikerjakan nanti pada waktu kedua ngasar. Jelas ya anak-anak ya? Terus yang ketiga, niat sholat qashar maghrib dengan isya, ya, dengan jamak takdim. Jamak takdim itu maju, ya. Waktu nanti ngisa dikerjakan pada waktu sekarang maghrib, ya. Caranya itu tadi, niat akan sholat jamak qashar ngisa di waktu maghrib, ya. Maghrib sholat dulu karena maghrib tidak bisa diqashar. Maghrib 3 rakaat, setelah salam sholat maghrib berdiri lagi dengan niat akan sholat ngisa qashar jamak takdim 2 rakaat. Jamak takhir tadi kok jamak takdim, takhir niat dari ngisa dulu, nanti setelah itu sholat maghrib jamak takhir, waktu pertama dikerjakan pada waktu kedua. Termasuk juga sholat luhur dikerjakan pada waktu ngasar karena takhir, ya. Takhir itu waktu pertama dikerjakan pada waktu kedua. Untuk mengingat-ingat, kalau maju namanya takdim, kalau mundur namanya takhir. Yang maju, ya, ngasar di luhur, ngisa di maghrib, ya, di maju. Kalau mundur, luhur di asar, maghrib di ngisa. Jelas ya anak-anakku semua, ya? Ya. Yang keempat, niat sholat, ya tadi, ya, udah Ibu Anu, sudah dari 4 5 contohnya, ya, maghrib di ngisa, ya. Caranya sama. Sekarang sampai hikmah pelaksanaan sholat jamak dan sholat qashar, ya. Hikmah, ada hikmahnya. Ya, Allah memberi kewajiban
tidak dibebankan, melainkan menurut kemampuan karena keadaan, situasi, dan kondisi. Setelah kita diwajibkan, Allah memberi rukhsah juga, ya. Hikmahnya diantaranya diberi keringanan untuk sholat jamak dan qashar, diantaranya supaya kita belajar bersyukur melalui sholat jamak dan qashar, ya. Tahukah kita Al-Barri, zat yang maha penderma. Penderma berarti maha lomo kalau bahasa kita, ya. Maha memberi atau maha memberi keringanan, ya. Selalu melekat dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah zat yang selalu memberi kemudahan, ya, tidak mempersulit hambanya. Allah tahu hambanya itu lemah, ya. Maka Allah memberi kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Manusia merupakan makhluk yang lemah, ya. Makhluk yang lemah, ya, dan terbatas kemampuannya. Kemampuan di sisinya atau di sisi Allah. Oleh karena keterbatasan tersebut, Allah selalu memberikan jalan keluar atas apa yang dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu di muka bumi, ya. Karena manusia itu sebagai khalifah itu pemimpin di muka bumi, termasuk ketika sedang dalam perang, dalam bepergian jauh atau musafir, ya. Psikologi dan fisik manusia banyak terkuras, ya. Jadi tenaga manusia itu sangat terkuras, ya. Pikirannya mudah guncang, ya. Guncang, ya, sedih, ya. Dan kalut, ya. Kalut itu hampir putus asa, ya. Dan mudah melakukan perbuatan-perbuatan di luar kendali akal sadar, ya. Allah sangat mengetahui kondisi manusia tersebut, ya. Tadi Allah Al-Barri, maha penderma, maha tahu bahwa hambanya lemah dan terbatas. Fisiknya mudah, ya. Fisik dan psikisnya mudah goyang, mudah kalut, dan mudah, ya putus asa dengan keadaannya. Allah maha tahu, ya, manusia dengan menjalankan perintahnya, ya. Menjalankan perintahnya, ya. Kemarin Ibu sudah bilang hukum Allah ada 5, ya. Ahkamul khamsah, wajib, ya. Wajib itu harus dikerjakan, ya. Kalau tidak dikerjakan, kita dosa besar. Kalau dikerjakan, kita mendapat pahala surga atau pahala besar. Contoh yang wajib, sholat 5 waktu yang tertera dalam rukun Islam, ya. Mempercayai rukun iman sebagai modal akidah yang kuat bahwa kita ada dalam pengawasan Allah. Allah melalui malaikat-malaikatnya,
kita selalu diawasi dan dicatat semua gerak-gerik manusia. Itu yakin, yang wajib yakin ya adanya rukun iman yang Allah, malaikat, hari kiamat, yakin Allah punya utusan ya untuk mengajari umatnya ke jalan yang benar, lurus, yaitu Islam. Allah juga menentukan ya qada dan qadarnya sesuai dengan usaha manusia. Kita tidak boleh hanya mengandalkan doa tok, tapi doa juga usaha ya yang semaksimal mungkin ya. Kita percaya bahwa ada hari kiamat, hari ada kehidupan, pasti ada kematian, ada pertemuan, ada perpisahan ya. Ada perbuatan, ada tanggung jawab ya. Jelas ya? Sebagai zat yang maha penderma, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tahu keadaan hamba-hambanya ya, sedang berada dalam situasi perang, bepergian jauh. Kemarin Ibu sudah menerangkan ya, dulu kendaraan unta, unta, ya, kuda dan sebagainya. Sekarang karena teknologi ya, terus ada sepeda motor, ada mobil, ada lagi kereta api, ada lagi pesawat terbang ya. Ini sesuai dengan teknologi. Islam cocok ya, karena isi Al-Quran diantaranya adalah sains teknologi sesuai dengan kemajuan zaman ya. Terus adapun cara pelaksanaannya ya, itu juga sudah diatur ya. Perintah salat fardu tidak harus dilakukan secara lengkap dan aturan-aturannya yang sangat ketat ya tadi, tetapi boleh dilakukan dengan cara menjamak, mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Masih diberi lagi mengkosor ya, dari 4 ya menjadi 2 karena sebab-sebab tertentu, karena tadi Allah maha penderma atau al-bari ya. Jelas ya? Terus sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ya, kemurahan yang diberikan Allah merupakan bentuk sedekah kepada manusia sebagai hamba yang terkasih di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Jelas ya? Ya, karena selain makhluk Allah yang bernama manusia itu selalu taat, tidak pernah membantah, tidak pernah memberi alasan. Tapi kalau manusia banyak tadi ya, banyak membantah, banyak alasan, banyak berkeluh kesah. Maka Allah maha tahu ya, bentuk sholat jamak dan qashar sebagai sedekahnya Allah kepada manusia ya. Jelas ya? Atas kemurahan yang diberikan Allah sudah seharusnya kita bersyukur kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dilakukan dengan lisan, selalu mengingat Allah, sifat-sifatnya ya, yang termasuk dalam Asmaul Husna. Tolong kalian ya, sebagai makhluk Allah yang tadi sudah
kasihi, sudah diberi sedekah, sudah diberi keringanan oleh Allah. Jangan lupa, nanti tidak kita termasuk lebih jelek daripada binatang. Diberi hati tidak merasakan, diberi mata tidak untuk melihat keagungan, kemaha segala-galanya Allah, diberi telinga tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang diberikan Allah melalui para nabi dan rasulnya. Jadi hikmah sholat jamak dan qashar diantaranya kita selalu bersyukur dengan ucapan, dengan perbuatan. Juga bersyukur dengan tindakan, ya, dengan cara melaksanakan sholat fardu meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak wajar, ya. Karena yang tidak wajar contohnya perang, ya. Perang walaupun kita dalam keadaan perang, kita tetap diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kemarin Ibu sudah menerangkan, ya. Kalau sholat dalam keadaan perang, Nabi sudah memberi contoh, ya. Ada yang berdiri untuk melaksanakan sholat, ada yang untuk menjaga. Kalau ada musuh yang menyerang secara bergantian. Yang kedua, hikmah untuk sholat diberikannya rukhsah untuk menjamak sholat dan mengqashar sholat, yaitu bersyukur secara sosial. Apakah kita pahami dengan bersyukur secara sosial? Yaitu meneladani nama Allah yang agung, ya, yaitu Al-Barru, zat yang maha penderma tadi, ya, maha kasih sayang, maha segala-galanya. Inti dari peneladanan terhadap Al-Barru adalah bagaimana kita selalu belajar memahami dan berempati kepada sesama. Kita harus peka terhadap apa yang dipikirkan, dirasakan, dialami oleh sesama manusia, terutama di lingkungan terdekat kita, ya. Jadi dengan bersyukur secara sosial kita harus meneladani, tidak boleh tadi sifat Allah Al-Barru, ya, maha penderma, ya. Kita tidak boleh jadi orang egois, tetangganya harus diperhatikan, ya, harus dipikirkan, harus ikut merasakan kesedihan dan kebahagiaan tetangga kita, lingkungan kita, ya. Kepekaan akan membentuk kita sigap terhadap permasalahan, kesulitan dan kebutuhan lingkungan kita, ya. Jadi kita peka maksudnya tahu, ya. Oh, tetanggaku ngene, aku kudu ngene, ya. Teman kita belum sempat menyatakan diri untuk meminjam pulpen, ya, penggaris, dan penghapus misalnya, ya, dan lain-lainnya, tetapi kita lebih dulu meminjam minyak karena kita telah lebih dulu kalau tas kecilnya tertinggalan, ya. Aja malah diguyu tanggane arep nulis goleki pulpen ra ketemu, kok malah kita tertawa cekikian, masih menyalahkan salahe kok radi teliti, ya. Kita tidak boleh, karena manusia itu juga, ya, diciptakan oleh Allah sifat pelupa ada. Itu manusia itu lengkap, ada pelupanya, ada sifat takwanya kepada Allah, atau fitrahnya manusia adalah taat kepada Allah. Kita juga dengan cepat akan memberikan tadi, ya, sebagian bekal, ya, kita, ya, kita karena sebagai makhluk sosial
Perutanggane hanya melihat saja, dari pagi kelihatan kok pucat. Enggak. Nah, kita makan sendiri enggak boleh. Kita harus menawarkan, mau enggak ya. Nah, sebelum seorang teman meminta, kita harus punya belas kasihan kepada ya. Harus punya belas kasihan. Ya. Itu diantaranya ya. Nanti kamu melihat buku yang ibu kirim ya, pentingnya tatawur wal ibkar ya. Tatawur wal ibkar, apa kita pahami dengan istilah tahaddur, sebagaimana hubungan kedua istilah tersebut melalui pelaksanaan sholat fardu dengan cara jamak dan qashar ya. Ya, jadi tahaddur, hari ke hari perubahan dapat kita rasakan cepat terjadi sering dengan semakin majunya teknologi, informasi ya. Komunikasi, contoh perubahan alat transportasi yang mulai tadi ya, dari unta, keledai, kuda, sepeda motor, hingga kereta api, pesawat terbang. Sudah dicontohkan ya, dulu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ya, orang kafir membantah, dari mana kok Muhammad bisa Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, jaraknya jauh, diperjalankan oleh Allah melalui malaikatnya ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Orang kafir itu otomatis tidak percaya karena dia tidak menggunakan akal dan hati yang jernih tadi ya. Ya, terus Mi'raj ya, Mi'raj naik dari langit bumi ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, langsung di atasnya Sidratil Muntaha. Dari jam bahasa habis Isya sampai jam 3 sudah kembali. Sekarang sudah cocok ya, teknologi, sains teknologi sesuai dengan kemajuan zaman. Ada astronot ya, dibuktikan sekarang ya. Ya, terus sekarang kita bisa bermedsos ya, juga termasuk sains teknologi. Jelas ya anak-anakku semua ya. Terus perubahan teknologi transportasi harus kita terima sebagai sunnatullah. Sunnatullah itu kudrat dan iradahnya Allah ya. Ya. Dan menjadikan kita lebih kreatif dan mencari titik temu antara Islam dan peradaban ya. Orang Islam kudu pinter ilmu agama dan ilmu dunia supaya seimbang ya. Bukan berarti Islam yang harus tunduk dengan peradaban, tetapi inovasi dan kreasi tetap menempatkan Islam yang sebagai salah satu sumber membangun peradaban manusia ya. Jadi Islam tetap harus di atas sumber peradaban manusia. Inovasi dan kreativitas itulah yang kita kenal sebagai penerapan prinsip tatawur wal ibkar ya. Ya, jadi tatawur wal ibkar kepada karo inovasi dan kreativitas ya manusia sesuai dengan kemajuan zaman. Contoh ketika ukuran jarak tempuh bepergian menggunakan standar alat transportasi unta yang berjalan lambat, sehingga hukum boleh
mengqashar sholat. Salah satu sebabnya ya, jarak yang ditempuh setara dengan 2 hari perjalanan. Ya tadi karena dulu entah ya, jelas ya anak-anakku ya. Tatawur wal ibkar itu tadi ya. Nah, inovasi dan kreasi sebagai perwujudan tatawur wal ibkar ya. Terus kemudian hasil konversi berbeda antara ulama karena disebabkan perbedaan dalam menghitung rata-rata perjalanan di masa lalu dengan unta ya. Perbedaan justru menjadikan khasanah ajaran kita semakin lengkap. Yang penting konversi hitung dalam masa Nabi dengan kondisi dan pada masa Nabi yang selarasnya dengan kondisi saat ini ya. Karena zaman Nabi belum ada sains teknologi, sekarang sudah ada teknologi, maka kewajiban yang diberikan oleh Allah sesuai dengan pada waktu Nabi, jarak yang ditempuh ya. Tolong ada rangkuman kamu pelajari ya. Terus tugas yang ibu beri itu diantaranya dari uji kompetensi dari A sampai B semua dikerjakan. Yang A cukup ABC-nya saja karena pilihan ganda. Yang B ya itu isai dijawab sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau jawaban pilihan ganda juga kamu harus baca, jangan asal jawab ABC-nya tanpa membaca. Itu namanya membodohi diri kita sendiri. Kiranya cukup sekian. Bila ada kata-kata Bu Guru yang tidak berkenan, ya yang keliru ucapannya maklum karena ya manusia. Ibu mohon dicukupkan. Dan ibu pesan salam untuk bapak ibu kamu di rumah. Semoga ibu bapak kamu dalam keadaan sehat ya. Kiranya cukup sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.